Magnus Carlsen memimpin prelims hari kedua mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 3 remis. 2 kemenangannya didapat dari Ariantari pada babak ke-6 dan Gawain Jones pada babak ke-9. Kemenangan atas Ariantari terjadi setelah lawannya secara keliru memaksakan pertukaran menteri pada langkah ke-48. Langkah Ariantari ini salah dikarenakan setelah pertukaran, Carlsen punya kuda yang jauh lebih kuat dari Gajah di posisi permainan tertutup seperti ini. Tidak hanya itu, Gajah Putih sangat pasif karena struktur pionnya terletak di petak yang berwarna sama dengan warna gajah tersebut. Kelemahan lain adalah Putih punya pion lemah di G4 yang bisa dengan mudah dieliminasi Raja. Ariantari praktis sudah kalah. Setelah ini Carlsen mendemonstrasikan teknik endingnya dalam menciptakan dan mengawal pion bebas menuju petak promosi. Dia melangkah kuda ke G3. Kuda ini imun sebab kalau kuda diambil, permainan akan memasuki ending pion dan Carlsen akan menang. Sebab itu Raja ke H2, lalu kuda E2 dan Gajah E1, Raja ke G5 mengancam pion, Raja H3, kemudian kuda F4 memaksa Raja mundur, lalu Raja makan pion, unggul 1 pion. Gajah D2, kuda E2, Gajah E1, dan sebuah langkah yang sangat bagus dari Carlsen, sebuah langkah pengorbanan B4. Pion makan, kuda makan pion, menciptakan sebuah pion bebas. Gajah F2, lalu kuda ke B5 membuka jalan bagi promosi pion. Gajah E1 dan D4, Gajah D2, kemudian Raja F5, Raja H3, lalu Raja makan pion. Setelah Raja makan, Raja ke D5 memberi jalan bagi promosi pion yang lain. Di posisi ini Carlsen sudah punya 2 pion bebas. Ariantari masih bertahan, Raja G5 dan E5, Raja F6, E4, lalu Raja makan pion, tetapi setelah E3, Gajah mundur dan Raja E4, Ariantari masih memainkan 1 langkah lagi, yakni G4, sebelum akhirnya Carlsen melangkah D3 dan Ariantari menyerah. Game melawan Gawain Jones terjadi dalam 42 langkah. Pada langkah ke-31 setelah Carlsen memainkan benteng D1 sebuah shadowing, Gawain Jones secara refleks memindahkan menteri ke C7. Dengan demikian dia meninggalkan penjagaan terhadap Gajah. Ini membuat pion di F7 mengalami overloading sebab harus mengawal Gajah dan juga pion. Berdasarkan hal ini, Carlsen langsung menerapkan taktik deflection dengan Gajah makan pion. Poinnya adalah setelah pion makan Gajah, Gajah kehilangan penjagaan dan benteng makan Gajah menyerang kedua pion. Setelah ini, hitam sudah dipastikan kalah. Sebab itu, Gawain Jones mencoba Gajah G4 menyerang benteng, tetapi Carlsen tidak menyelamatkan benteng. Gajah D3, sebuah counter attack, juga menyerang benteng. Setelahnya pertukaran benteng secara tidak langsung dan pion makan Gajah, lalu benteng makan Gajah. Carlsen unggul sebuah pion. Setelah ini benteng E8 dimainkan dan Carlsen melangkah benteng D5 mengancam kedua pion, menteri ke C4, lalu benteng makan pion, di mana Carlsen unggul 2 pion. Dan pada posisi ini, di langkah ke-37, Gawain Jones melakukan kesalahan posisional, yakni dengan menaruh menteri di D3. Langkah ini salah karena Carlsen sudah punya keunggulan 2 pion, dan dengan menaruh menteri di D3, dia memberikan kesempatan bagi Carlsen untuk memaksakan pertukaran menteri, dan Carlsen melakukannya. Menteri ke-3 skak. Menteri makan, pion makan, mengancam pion. Gawain Jones masih mencoba benteng E2, benteng makan pion, benteng makan pion, dan setelah benteng makan, Gawain Jones masih mencoba 1 langkah lagi, yaitu D5.
Sebelum akhirnya setelah benteng D7, dia memutuskan untuk menyerah. Dia bagaimanapun tertinggal 3 pion menghadapi sang juara dunia. Adapun ketiga remis yang didapat Magnus Carlsen adalah saat berhadapan dengan Levon Aronian pada babak ke-7, kemudian Johann Sebastian Christiansen pada babak ke-8, lalu Hikaru Nakamura pada babak ke-10. Besok pada hari ketiga prelims, berturut-turut Carlsen akan berhadapan dengan Alireza Firouzja, kemudian Jan Christoph Duda, lalu Pragnananda, dan pada babak ke-14 Wesley So diikuti dengan Shakhriyar Mamediarov. Oke, demikianlah rekap Magnus Carlsen kali ini, dan see you when I see you.